Film dimulai dengan sepasang kekasih bernama Mikey dan Kate, yang tiba di sebuah ruangan besar serba putih bernama The Immaculate Room, atau ruangan tak bernoda. Mereka terpana melihat ruangannya yang futuristik, sebelum mereka memencet tombolnya dengan perasaan senang, untuk memulai sebuah tugas untuk mereka berdua. Tugasnya adalah mereka harus menghabiskan 50 hari di ruangan ini, dan jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah duit $5 juta, atau sekitar 70 miliaran rupiah. Jika salah satu dari mereka pergi, hadiah duitnya akan turun menjadi $1 juta, atau sekitar 14 miliaran rupiah untuk orang yang tersisa. Mendengar ini, mereka berdua pun makin senang, merasa yakin bisa melewati tugas ini dengan mudah. Meskipun begitu, mereka mempunyai keperluan masing-masing setelah mendapatkan duitnya, jadi Kate mengusulkan untuk membagi setengah hadiah duitnya. Mikey berpikir kalau Kate mau merit dengannya, tapi Kate bilang kalau Mikey mesti melamarnya dulu agar itu terjadi. Kate lalu bertanya apa yang akan dilakukan dengan duitnya, yang dijawab Mikey kalau dia gak akan pusing memikirkan cari duit, dan akan menggunakan duit banyak itu untuk bersenang-senang, terutama terbang keluar angkasa bersama Elon Musk. Sementara untuk Kate, dia berencana mau berinvestasi sesuatu yang berharga. Mereka kemudian lanjut untuk lihat-lihat ruangan ini, di mana mereka menemukan ada ranjang tidur yang besar. Lalu sebuah informasi kalau akan ada makanan 3 kali dalam sehari, yang bisa mereka minta dengan memencet pilihan di sebuah layar. Tapi makanannya dirancang khusus untuk menutupi kebutuhan nutrisi harian yang penting aja, dan bentuknya adalah cairan dalam botol kek botol susu. Ini membuat mereka agak kecewa, sebelum mereka mencoba menciumnya, dan merespon kalau gak ada bau di botolnya. Kemudian selain makanan, mereka bisa meminta yang disebut bantuan, untuk mengusir rasa bosan mereka, dan cuma ada 2 bantuan aja yang bisa diminta. Tapi itu akan memotong hadiah duitnya sebesar $100.000 untuk bantuan pertama, dan $250.000 untuk bantuan kedua. Jika mereka setuju, nantinya tim di Immaculate Room akan memberi sesuatu yang acak, dari informasi sesuatu yang menjadi favorit mereka yang tim udah ketahui sebelumnya. Terakhir ada kamar mandi yang biasa, tapi mereka diperingatkan kalau mereka gak boleh masuk bareng dari si operator di Immaculate Room, dan cuma boleh ada 1 orang aja yang berada di kamar mandi. Nantinya setelah mereka mandi, ada pakaian baru yang udah dipersiapkan setiap hari dari tim di Immaculate Room, jadi mereka bisa menaruh pakaian lamanya di sebuah tempat yang udah dipersiapkan, dan tinggal diangkat tempatnya untuk dioper ke tim di Immaculate Room melalui saluran cucian. Mikey kemudian mau menemukan sesuatu yang lain, jadi dia mencoba memeriksa ke seluruh dinding, dan gak menemukan sesuatu yang menarik. Setelah cukup puas berkeliling ruangan, mulailah mereka melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan, dan Kate memberitahu lampunya akan otomatis padam di jam 10 malam, serta akan ada alarm untuk bangun di jam 7 pagi. Ketika mau tidur, kaki Kate kejeduk ranjang, yang membuat Mikey merasa kasihan, jadi dia mendekatinya sambil Tapi Kate merasa gak mood untuk dan juga merasa ketakutan ada orang yang mematai-matai mereka melalui kamera, oleh karena itu dia menolaknya. Esok harinya, mereka dibangunkan dengan suara pemberitahuan alarm kalau sekarang udah jam 7 pagi, jadi Kate memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi, dan memotivasi diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata semangat di cermin. Setelah itu, dia mengambil makanan yang sama untuk sarapan, sambil Mikey yang mengomentari pakaian baru sederhana ini yang kek pasien gangguan jiwa. Kate lalu membicarakan tentang seorang profesor bernama Foyan yang membuat ruangan ini, dan bertanya kenapa dia melakukan semua ini, yang dijawab Mikey kalau Foyan itu orang kaya, dan dia ada membuat sebuah film dokumenter tentang kondisi manusia. Di film itu dia ada menghabiskan duit banyak untuk 1 keluarga kurang mampu dengan 2 anak, untuk melihat apa yang akan terjadi jika 1 keluarga itu terkenal. Pada awalnya 1 keluarga itu beneran menjadi terkenal, tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan, yaitu si ibu menembak suaminya sendiri setelah menemukannya selingkuh bersama wanita lain, sehingga si ibu akhirnya masuk penjara karena pembunuhan. Sementara untuk kedua anak mereka, si putra menghilang begitu aja, dan si putri habis hidupnya karena overdosis narkoboy. Ini membuat Kate menjadi ngeri, merasa Profesor Foyan itu seperti orang aneh. Setelah itu, Mikey mulai bertingkah aneh dengan melihat waktu mundurnya terus-menerus, sementara Kate menghabiskan waktunya dengan bermeditasi untuk menenangkan dirinya. Melihat Mikey yang mulai berfantasi dengan berbicara tentang waktu mundurnya,
Kate menyuruhnya untuk jangan melihat waktunya, supaya pikirannya gak teralihkan. Esok harinya, Kate memulai harinya dengan memotivasi dirinya sendiri seperti biasa, dan menyemangati Mikey yang mulai bete. Supaya gak bosen, mereka berdua melakukan hal-hal yang bisa dilakukan berdua, seperti bermain, berdansa, dan olahraga. Hari-hari pun berlalu, dan mereka terus melakukan aktivitas yang sama lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai-sampai meditasinya Kate pun mulai gak tenang, karena perasaan bosan itu makin dia rasakan dari hari ke hari. Setibanya di hari ke-27, Mikey ada melihat sebuah serangga kecil yang masuk ke ruangan, jadi dia mulai berteman dengan si serangga, dengan mengasihnya makanan. Tapi si operator memperingatkan kalau makanan cuma untuk dikonsumsi sama kontestan aja, yang membuat Mikey menjadi agak kesal. Karena Mikey adalah pecinta binatang, dia bilang ke kamera kalau dia mau mengeluarkan si serangga, karena dia melihat si serangga yang bisa habis hidupnya di sini. Dia berjanji kalau dia gak akan pergi, yang ditanggapi Kate kalau usahanya percuma, merasa itu bukan kamera, melainkan cuma sensor otomatis aja yang bisa mendeteksi seluruh ruangan. Tapi Mikey gak terlalu memikirkannya, dan karena omongannya gak didengar, dia pun mau membawa sendiri si serangga keluar dengan menekan tombolnya. Ini tentu aja dilarang Kate, karena tim The Immaculate Room bisa mengeluarkannya dari ruangan ini, dan hadiahnya bisa berkurang menjadi $1 juta. Dia menekankan kalau binatang yang dipegang Mikey cuma serangga kecil aja, namun dia melihat ini adalah makhluk hidup yang juga mau hidup, sehingga mereka berdua pun menjadi berdebat. Dari perdebatan itu, terungkap kalau Mikey ini adalah seorang vegetarian, gak makan daging. Sementara kalau pandangannya Kate, orang-orang itu perlu makan termasuk daging dari hewan, dan melihat orang-orang yang vegetarian itu cuma ngikut-ngikut tren aja. Setelah selesai berdebat, Kate gak sengaja menginjak si serangga ketika menjauh, dan merasa bersalah dengan Mikey. Di suatu hari, Mikey memberitahu kalau dia mau mengambil satu bantuan, untuk dia bisa mengusir rasa kebosanannya. Tapi Kate memperingatkan kalau duitnya akan dikurang $100.000, dan itu dikurangi dari bagiannya Mikey, bukan bagian dari dia sendiri. Setelah setuju akan itu, Mikey pun mulai meminta bantuan, dan ternyata dia mendapatkan sebuah krayon hijau. Kebetulan Mikey jago melukis, jadi dia melukis apapun yang muncul di pikirannya, yang membuat Kate tertarik untuk dilukis. Setelah krayonnya habis, Mikey kembali rebahan di tempat tidur, di mana dia mendengar keluhan dari Kate kalau tugas ini lebih sulit dari yang dikira, yang disetujui Mikey. Oleh karena itu mereka terus saling memberi semangat satu sama lain, karena mereka udah setengah lebih perjalanan dengan tersisa 20 hari lagi. Suatu hari ketika mau masuk ke kamar mandi, Kate ada melihat sebuah pistol yang muncul di wastafel, yang membuatnya ketakutan. Dia meminta Mikey untuk menyingkirkannya ke saluran cucian, tapi si operator memberitahu kalau saluran cucian cuma untuk pakaian aja. Maka dari itu mereka menyembunyikan pistolnya di bawah ranjang, bertujuan untuk gak mau terjadi hal-hal yang gak diinginkan, berpikir kalau tim di Immaculate Room mau mempermainkan mereka. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah pemberitahuan kalau ada video pesan dari salah satu anggota keluarga mereka, melalui proyektor yang ditampilkan. Mikey mendapatkan video pesannya duluan, yaitu dari adik ceweknya, sehingga dia menjadi senang sekaligus rindu akan adiknya. Tapi ketika adiknya ada membicarakan tentang saudara mereka satunya lagi yang bernama Shaun, Mikey menjadi agak sedih mendengarnya, seakan dia merasa trauma tentang masa lalunya Shaun. Selanjutnya video pesan untuk Kate, yaitu dari ayahnya yang sekarang berada di tempat panti jompo. Tapi Kate mengaku gak mau mendapatkan pesannya, merasa malu atas apa yang terjadi dengan ayahnya, yang baru diketahui masalahnya sama Mikey. Di video itu, ayahnya berpesan kalau dia mencintai Kate, yang akhirnya membuat Kate menangis. Setelah tenang, Kate mengaku kalau dia udah lama gak melihat atau mendengar kabar dari ayahnya selama bertahun-tahun, dan dia berbohong tentang ayahnya ketika dia pernah menceritakannya ke Mikey, karena dia selalu malu akan ayahnya yang pernah menjadi penjahat dulunya. Esok harinya, Mikey mulai kumat berfantasi lagi dengan waktu mundurnya, ditambah lagi ketika dia menemukan catatan di bajunya, dia mulai berbicara dengan gaya yang dia anggap keren. Dia kemudian melihat Kate yang udah super bosen, bahkan dia gak merespon sama sekali ketika Mikey ada mengeluarkan candaan, jadi dia menyarankan Kate untuk mengambil bantuannya. Tapi Kate menolak, karena dia akan terus mandi, merapikan tempat tidur, dan bermeditasi, merasa gak terima kalau duitnya hilang $100.000.
Beberapa waktu kemudian, Mikey juga udah merasa super bosan, sampai dia benar-benar udah mager dengan tergeletak di lantai. Melihat ini, Kate menyarankannya untuk mengambil bantuan terakhirnya, yang agak susah untuk dilakukan Mikey yang akan memotong $250.000 dari bagiannya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengambilnya, sementara Kate pergi untuk mandi. Ketika dia mau mengucapkan kata-kata semangatnya, Kate udah lupa sama kata-katanya kali ini, gara-gara rasa super bosan yang udah menghantuinya. Setelah dia keluar, dia menjadi kaget melihat bantuan yang Mikey dapatkan, yang ternyata adalah seorang wanita tanpa sehelai benang bernama Simone. Ini sontak membuat Kate cemburu, merasa kesal sama apa yang Mikey dapatkan, yang dijelaskan dia kalau Simone muncul begitu aja dari pintu, bukan dari laci seperti sebelumnya. Simone mengaku gak tahu apa-apa, karena dia adalah seorang aktris, dan agennya ada memberinya pertunjukan ke ruangan ini, serta cuma disuruh untuk menandatangani banyak perjanjian rahasia. Tapi Kate gak mempercayainya, merasa kalau Simone adalah orang dari The Immaculate Room untuk mempermainkan mereka. Namun karena gak mau kena suatu pelanggaran, Kate terpaksa harus menerima kehadiran Simone, dengan menyuruh Mikey untuk mengasih bajunya. Ketika Mikey lagi ngobrol-ngobrol bersama Simone, Kate menjadi kumat cemburu lagi, jadi dia menyuruh Mikey untuk mendekatinya. Gak lama setelah itu lampu padam, dan Mikey menyuruh Simone serta Kate untuk tidur di ranjang, sementara dia sendiri bisa tidur di lantai. Tapi Kate membalas kalau mereka bertiga bisa tidur bersama di ranjang, dengan Mikey tidur menjauh dari Simone, merasa gak terima kalau cowoknya dekat-dekat sama cewek lain. Esok harinya, Kate melihat Simone yang udah gak ada, mengira kalau dia udah pergi. Namun ternyata dia masih ada di kamar mandi, yang membuat Kate merasa jengkel. Karena udah gak tahan dengan kondisi sekarang ini, Kate memutuskan untuk mengambil bantuan, dan dia pun mendapatkan sebuah wadah berisi ekstasi, yang bisa bikin orang ngefly. Ini didemen Simone, jadi dia meminum satu juga, sebelum Mikey ikutan tergiur untuk meminumnya juga. Akhirnya, mereka bertiga mulai ngefly, dan kejadian-kejadian menyenangkan pun terjadi. Setelah beberapa waktu, Mikey mulai berhalusinasi dengan kemunculan cairan kehitaman di ranjangnya, dan cairan itu semakin banyak dan banyak. Tiba-tiba, Mikey pun tenggelam ke dalam tempat penuh dengan air, dan ada melihat adiknya yang bernama Shaun itu, yang ternyata dia terjatuh ke dalam kolam. Karena kolam yang dalam dan gak ada seseorang yang menolongnya, akhirnya adiknya pun meninggal dengan tenggelam di kolam itu. Gak lama setelah itu Mikey tersadar dari mimpi buruknya, tapi dia masih dalam perasaan ketakutan melihat adiknya jatuh ke kolam yang dalam. Alhasil dia mau menyerah, yang sontak ditahan Kate, dan berusaha menenangkannya yang ada menyebut kalau mereka seharusnya gak berada di sini. Ini membuat Simone menjadi bingung apa yang terjadi dengan Shaun, yang dijawab Kate kalau waktu itu Mikey menjaga adiknya, tapi dia pergi, sampai naasnya Shaun jatuh ke kolam. Di malamnya, Mikey gak bisa tidur, dan melihat Simone yang gak bisa tidur juga. Simone berbagi cerita tentang kehidupannya yang pernah kehilangan orang yang terkasihi seperti Mikey, yang membuat Mikey berpikir kalau kemanapun dia berpaling, hanya ada rasa sakit yang dia temukan. Sampai dia menyadari kalau cintalah yang merupakan obat yang nyata, seperti cinta adalah satu-satunya hal yang nyata dari sekedar nilai, dan itu satu-satunya hal yang harus benar-benar dikejar. Di saat itu Kate terbangun dari tidurnya ketika melihat mereka berdua gak ada, dan setelah mendekati mereka yang lagi ngobrol, dia menjadi gak senang melihat mereka yang pegang-pegangan tangan. Alhasil dia mengungkapkan kekesalannya ke Simone, yang dibalas Mikey untuk jangan salah paham, sampai dia teriak untuk mereka berhenti ketika mereka mulai ribut. Esok harinya, Kate melihat Simone yang udah gak ada, mengira kalau dia lagi berada di kamar mandi. Tapi setelah Kate mengetuk pintunya dan gak ada respon, ternyata Simone udah gak ada ketika Kate melihat ke dalam, menduga kalau Simone benar-benar udah pergi kali ini. Tapi ada sesuatu yang mengalihkan perhatian Kate di dinding, yang ternyata ada tulisan dari Simone yang senang udah melakukan terbaik yang pernah dia alami. Ini membuat kecemburuan Kate memuncak, namun Mikey meyakinkan kalau dia gak sama Simone. Karena gak percaya yang membuatnya makin emosi, Kate sontak mendorongnya, dan kepala Mikey pun kejeduk dinding dengan keras yang membuat kepalanya berdarah. Ini membuat Kate merasa bersalah, mengaku gak sengaja udah membuatnya terluka. Karena ini, Mikey bertanya apakah dia pernah gak setia, karena dia udah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Kate merasa bahagia dan aman.
Dia lalu berkeinginan untuk mereka keluar dari sini, dan dia terus menyebut kalau dia memerlukan dokter, meskipun Kate udah merawat lukanya. Ini diduga Mikey kalau Kate benar-benar mau hadiah duitnya, dan gak akan membiarkan Mikey untuk keluar dari ruangan ini. Dia kemudian meminta untuk keluar bareng-bareng, karena dia udah menyadari apa yang di Immaculate Room lakukan ke mereka, dan ini bukanlah ruangan, melainkan seperti sebuah cermin besar. Dia melihat kalau mereka udah menjadi gila, kecil, dan ketakutan akan duit. Tapi Kate berpendapat kalau mereka gak perlu membuang duit untuk membuktikan cinta mereka. Meskipun begitu, Mikey tetap mau keluar dengan Kate atau tanpa Kate, sehingga akhirnya Kate pun terpaksa menodongkan pistolnya yang dia ambil dari bawah ranjang, beralasan kalau dia lebih memilih untuk realistis dengan mendapatkan duit yang banyak. Ini dilihat Mikey kalau Kate seharusnya bukan begini orangnya, tapi gara-gara ruangan inilah yang membuatnya seperti itu, jadi dia berpesan untuk jangan sampai ruangan ini mengubah siapa diri Kate yang sebenarnya. Melihat Mikey yang terus berjalan keluar, Kate memperingatkannya untuk berhenti dengan menembakkan pistol, tapi pada akhirnya dia gak tega untuk menembak Mikey yang memencet tombol pintunya, dan dia pun keluar dari The Immaculate Room. Alhasil hadiah duitnya turun menjadi $1 juta, dan Kate pun terbaring lemas. Hari demi hari pun berlalu, dan Kate terus bertahan di ruangan ini dengan penuh kekecewaan, sampai di suatu waktu dia melihat sebuah kalimat dari Mikey, tentang awal mula pertemuan mereka di taman. Sekarang tinggal 2 hari lagi Kate harus bertahan, tapi dia seakan udah gak tahan untuk keluar dengan mendekati tombol pintunya, dan dia pun menjulurkan tangannya. Beberapa waktu kemudian setelah keluar dari The Immaculate Room, Mikey terlihat berolahraga di jalanan, di mana dia gak sengaja bertemu dengan Kate yang abis dari tempat panti jompo ayahnya. Sekarang Mikey dan Kate udah putus, tapi mereka tetap berteman dengan saling meminta maaf gara-gara kejadian sebelumnya. Mereka lalu pergi bareng ke mobilnya Kate yang dia udah beli, yang membuat Mikey bertanya apakah dia berhasil mendapatkan duitnya. Ini sengaja gak dijawab Kate, dan mengalihkan pembicaraan tentang kehidupan Mikey saat ini, sambil kamera yang menunjukkan kalau dapur tempat panti jomponya udah berhasil dibuat berkat seorang penyumbang tanpa nama. Ini menandakan kalau Kate udah melewati 50 harinya di The Immaculate Room, dan dia berhasil mendapatkan duit $1 juta. Dengan duit itu di tangannya sekarang, dia mengunjungi tempat panti jompo ayahnya, dan menyumbangkan sebuah dapur baru untuk panti jompo itu, sebagai pertanda kalau Kate memang adalah wanita yang baik. Film diakhiri dengan sepasang kekasih lainnya yang akan menghabisi 50 hari di The Immaculate Room, dan si wanita pun berpikir kalau ruangan ini akan mengubah semuanya.